Bahkan saya pernah nggak sengaja mau cuci muka malah pakai sabun sirih. Pas saya cuci muka, mata saya rapat tuh. Pas saya buka udah ada saput darahnya. Nongkrong nggak diomelin, nggak punya tanggungan hidup dan bebas ngapa-ngapain. Kenapa lama-lama perceraian terdengar menyenangkan ya? Kayaknya perlu dicoba juga kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Kenalin, nama gue Andri Sakti. Gue ini karyawan staf di Sekolah Islam Al-Azhar Kemang ya. Wah, religius dong lu, Mas. Jangan ditambah-tambahin mas tolong. Nanti saya kesusahan nanti jadi pas lainnya. Oke, kenalin, saya ini karyawan staf di Sekolah Islam Al-Azhar Kemang. Agak bertolak belakang emang. Sekolah Islam di Kemang. Jadi kalau siang hari saya itu ketemunya ukti lagi mengajar. Tapi pas malam hari saya pulang ke rumah, saya melewati jalanan Kemang yang penuh tempat-tempat dugem. Cewek-cewek berkeliaran gitu, astagfirullahaladzim. Sebagai karyawan staf sekolah Islam ternama, saya nggak pernah tergoda masuk tempat-tempat seperti itu. Gaji saya kecil. Iya, gaji saya itu kecil, UMR, karena saya masih bawahan di sana. Bahkan gaji saya sama uang jajan anak Al-Azhar masih gedean uang jajan mereka. Anak Al-Azhar nih kalau mau jajan di Kemci, di Kemang Village, saya kalau mau jajan di Tahan. Dan anak Al-Azhar itu suka teledor ya teman-teman. Mereka itu suka ninggalin barang-barang berharga sembarangan gitu. Ninggalin tasnya sembarangan, ninggalin sepatunya sembarangan gitu. Tapi saya tuh nggak pernah kepikiran buat ngambil barang-barang mereka. Karena saya tuh selalu ingat, ada yang selalu mengawasi amal perbuatan kita di atas sana. CCTV. Bahaya kalau ketahuan ya. Tapi walaupun Al-Azhar itu tempatnya di Kemang yang banyak tempat hiburan malam, tapi Al-Azhar itu sekolah yang toleransinya tinggi. Nggak pernah tuh kita gerebek-gerebek tempat hiburan malam, ngancur-ngancurin tempat hiburan malam, karena kita tahu menyebarkan Islam yang baik itu bukan dengan cara kekerasan, tapi melalui ilmu dan pendidikan. Jadi buat kalian yang mau daftar, ini langsung buka aja di websitenya, di www.al-azhar ya, bisa langsung masuk di situ. Dan sebagai karyawan Al-Azhar, orang tuh selalu nganggap saya tuh orangnya alim, bersih, suci, bisa masuk surga dari pintu mana aja. Padahal enggak juga. Saya tuh imannya masih suka naik turun. Kalau lagi rajin nih, tiap sholat di masjid, ngaji di masjid, tidur di masjid, emang lagi diusir dari rumah. Tapi kalau lagi males ya Allah, buat bangun subuh aja berat banget rasanya. Mau bangun berat, ternyata ketindihan istri saya bersama keluarga besarnya. Banyak banget tuh ini saya. Dan memang tuh saya ini udah menikah ya. Dan semenjak menikah, kehidupan saya berubah. Sekarang di kamar mandi saya sudah dipenuhi dengan peralatan kecantikan istri saya. Dari mulai sabun cuci muka sampai sabun sirih. Bahkan saya pernah nggak sengaja mau cuci muka malah pakai sabun sirih. Pas saya cuci muka, mata saya rapat tuh. Pas saya buka udah ada saput darahnya. Saya kesel, saya tanya dong, "Mah, kenapa sih mah kamu suka banget pakai sabun sirih?" Katanya sabun sirih itu untuk mencerahkan daerah kewanitaan. Nah, ini kan bahaya ya. Kalau dipakai terlalu sering nanti semakin cerah malah cenderung menyilaukan, kan bahaya. Nanti pas istri saya masuk kamar, kita masuk kamar, sudah buka baju, buka celana, waduh, silau saya. Waduh, apa itu? Silau, bahaya. Dan saya sudah menikah, dan semenjak menikah saya juga jadi tahu kebiasaan asli istri saya ya. Saya tuh baru tahu ternyata istri saya itu orangnya nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Jadi pernah waktu itu pas bulan puasa dia mau masak takjil untuk berbuka puasa. Setelah melihat hasil masakannya, kita sekeluarga memutuskan untuk melanjutkan puasa lagi. Sayangnya dia melakukan itu sebulan penuh ya. Kita berbuka puasa di rumah sakit. Dan istri saya juga orangnya cemburuan banget. Bahkan saking cemburuannya, istri saya sampai cemburu sama Lina Job Street. "Ini siapa Pak tiap hari email kamu? Pelakor ya? Marganya Job Street lagi blasteran ya. Padahal saya tuh nggak pernah kepikiran buat selingkuh dari istri saya. Apalagi setelah saya melihat pengorbanan dia operasi sesar. Terus story saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, perut istri saya dirobek, dibelah darah di mana-mana. Sebagai laki-laki sejati saya tetap kuat melihatnya.
Giliran ke kasir lihat tagihan baru saya pingsan tuh. Mahal bro. Tapi walaupun saya ini hidup masih pas-pasan, saya tuh beruntung punya istri yang nggak pernah nuntut-nuntut saya untuk menjadi orang kaya. Karena dia tahu itu sia-sia ya. Tapi saya dan istri tuh percaya satu hal, dalam rumah tangga itu yang paling penting tuh bukan cuma harta. Karena saya tuh punya contohnya. Saya tuh punya abang ya. Dia udah kaya, punya rumah besar, punya mobil, tapi tetap bercerai karena istrinya menuntut harta yang lebih. Bayangin, udah kaya aja masih bisa bercerai karena faktor ekonomi. Ini gimana kalau istrinya nikahnya sama gua? Mungkin udah cerai sebelum akad nikah. Dan karena menurut gua ya, kunci pernikahan yang bahagia itu adalah mensyukuri apapun yang kita punya saat ini. Karena apapun yang kita punya sekarang, pasti masih banyak orang-orang yang hidupnya jauh di bawah kita, jauh. Ucok Baba, Daus Mini jauh di bawah kita. Jauh dong, jauh. Nggak ada teo, nggak ada. Tadi ada teo-teo. Waduh. Dan kasihan abang gua sekarang, dia bercerai, hidup sendirian, nggak ada yang nyariin, nongkrong nggak diomelin, nggak punya tanggungan hidup dan bebas ngapa-ngapain. Kenapa lama-lama perceraian terdengar menyenangkan ya? Kayaknya perlu dicoba juga kapan-kapan. Keren ya, ada efek-efeknya emang. Dan gue tuh selain dapat nilai-nilai toleransi dari Al-Azhar, gue juga dapat nilai-nilai toleransi karena gue tuh terlahir dari keluarga seorang mualaf. Jadi nyokap gue tuh adalah seorang mualaf ya, yang tadinya Kristen terus masuk Islam. Jadi secara nggak langsung gue itu punya banyak sekali saudara-saudara yang beragama Kristen. Tapi walaupun gue punya saudara-saudara yang berbeda keyakinan sama gue, tapi gue sayang sama saudara-saudara gue. Gue cinta sama keluarga-keluarga gue. Walaupun sesekali gue kasih lihat video Zakir Naik ya. Namanya hidayah, nggak ada yang tahu kan ya. Dan setiap hari raya kita juga saling mengunjungi satu sama lain. Pada saat Lebaran saudara-saudara gue datang ke rumah gue, begitu juga saat Natal. Gue tuh nggak sungkan langsung datang ke rumah saudara-saudara gue yang merayakan Natal. Bahkan gue suka cenderung bantu-bantu di sana. Biasanya gue kalau Natal tuh suka bantu-bantu menghias pohon Natal. Jadi ada pohon Natal nih, gue kasih pernak-pernik, lampu-lampu hias, terus di atasnya gue kasih bintang. Tapi ada bulan sabitnya. Iya. Tinggal dikasih sejadah jadi di musola kecil-kecilan. Punchline-nya itu ya, teo. Ya udah, terima kasih, segitu aja dari gue. Yeay. Dan berikut ini ada teman gue lagi nih dari Stand Up Indo Depok juga.